titik berada di gempa bumi karena ya hampir semua daerah merasakan itu. Jadi simulasi ini tidak hanya sekedar untuk melaporkan Bapak Ibu, tapi untuk melatih kesiapsiagaan kita, melatih respon cepat kita yang tepat dan tepat saat terjadi gempa bumi, serta untuk menguji kesiapan jalur evakuasi yang telah Bapak Ibu sepakati menuju ke titik kumpul. Kemudian ini adalah tahapan persiapan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu sesuai dengan panduan yang ada di lampiran surat edaran dari Bupati itu membentuk struktur tim simulasi yang terdiri yang pertama penanggung jawab, koordinator simulasi, tim evakuasi, tim P3K, tim keamanan, dan tim dokumentasi dan pelaporan. Jadi Bapak Ibu nantinya membentuk ataupun menunjuk masing-masing di masing-masing karyawannya di instansinya. Jadi penanggung jawabnya misalnya kalau sekolah ya kepala sekolah, koordinator simulasi nanti masing-masing eh, guru kelas, kemudian dibentuk tim evakuasi misalnya nanti guru olahraga dan sebagainya, kemudian juga ada tim P3K, tim keamanan. Nanti tim keamanan ini nantinya setelah para peserta berada di titik kumpul itu diharapkan tidak kembali ke masing-masing sebelum tim keamanan ini mengecek kondisi infrastruktur ataupun bangunannya. Apabila dinyatakan aman, baru boleh kembali ke ruang ataupun gedung masing-masing. Kemudian yang terakhir tim dokumentasi dan pelaporan ini nantinya yang bekerja untuk mengambil foto, video, dan juga melakukan pendaftaran dan pelaporan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu di tahapan persiapan itu harus menentukan dan memasang rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. Seperti yang sudah disampaikan pimpinan tadi, tidak harus yang mahal, yang penting bisa terbaca seperti itu ya. Misalnya memakai kertas HVS, kemudian ditempel tingginya kurang lebih 1,2 meter atau sejajar dengan mata seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga menyiapkan perlengkapan seperti peta jalur evakuasi, sirene, kotak P3K, tandu, rompi, hati atau alat komunikasi. Ini tidak harus semuanya terpenuhi Bapak Ibu. Misalnya seperti tandu ataupun rompi atau HT ini tidak ada, itu mungkin sudah berhenti atau gempanya tadi sudah reda, Bapak Ibu baru keluar meninggalkan ruangan dengan tetap melindungi kepala menggunakan misalnya buku tebal, tas, tangan, dan lain-lain, dan sambil tetap merunduk. Kemudian pada tahap setelah gempa terjadi, nah ini baru diperkenankan keluar ruangan dengan tertib dan tidak berlari, mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul. Kemudian, nah disinilah ada peran tim evakuasi apabila di situ ada yang penyandang disabilitas misalnya, itu tim evakuasi membantu proses evakuasinya. Kemudian ini petugas keamanan nanti mengecek kondisi bangunan. Nah setelah Bapak Ibu nanti berada di lokasi titik kumpul,
dilakukanlah pendataan peserta ataupun jumlahnya itu dihitung ulang. Misalnya tadi di ruangan ada 10 orang, kemudian di titik kumpul itu sudah genap 10 orang atau belum. Kalau sudah misalnya ada yang berupa ringan atau luka berat, nah itu nanti silakan juga tim dari P3K-nya itu mensimulasikan, misalnya memberikan perban, pengobatan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah semuanya dilaksanakan, barulah koordinator tadi melaporkan kepada penanggung jawab. Nah, di sini peran penanggung jawab, misalnya bangunan tersebut setelah dicek oleh tim keamanan, membahayakan untuk penghuninya. Nah, silakan koordinasi ke stakeholder terkait, misalnya dari sekolah yang menyampaikan ke Dikura, nanti Dikura bisa menyampaikan ke BPD ataupun dinas pekerjaan umum atau instansi yang lainnya seperti itu bersihkan. Namun apabila kondisi aman, nanti penanggung jawab cukup mengetahui dan bila eh, sudah dinyatakan aman oleh tim keamanan tadi, barulah peserta simulasi itu kembali ke ruangan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh video simulasi melalui link3/kpn_dy. Ini ada dua contoh, itu ada eh, instansi dan juga sekolahan. Yang contoh simulasi satu itu ada contoh untuk sekolahan, dan yang simulasi dua itu untuk instansi. Yeah. Simulasi bencana gempa bumi di MA Ali Maksum pada tanggal 17 Mei 2023 akan segera dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, KBM seperti biasa. Jadi novel itu bisa diajukan apa ya, sebuah karya sastra di mana ada ketentuannya ya, beda dengan cerpen. Kalau kita mau membuat novel beda dengan cerpen. Cerpen itu adalah cerita. Ada. Science fiction, Bu. Ya, dalam jenis novel serius sama novel This meeting is being recorded.
lapor. Kami dari tim evakuasi melaporkan ada This meeting is being recorded. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwasanya ada 3 tahapan nih Bapak Ibu besok untuk simulasinya, yaitu sebelum gempa terjadi, saat gempa terjadi, maupun setelah gempa terjadi. Dan kami juga ingatkan apabila Bapak Ibu mengambil video dokumentasi berupa foto ataupun video, harapannya disesuaikan dengan misalnya di Instagram. Nah, itu berarti Bapak Ibu ngambil videonya dalam bentuk potret. Nanti kalau Bapak Ibu mau ngupload di YouTube, silahkan disesuaikan di rasio yang landscape seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Mungkin masih ada pertanyaan ataupun yang lainnya, silahkan kami beri waktu. Oh, baik. Monggo, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Jadi ini sedikit menambahkan pertanyaan hijab dari Ibu Sri Sudiati. Durasi waktu video minimal berapa menit? Jadi tidak ada ketentuan terkait dengan durasi video ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di simulasi tadi kurang lebih 5 menit pun sudah cukup panjang ya, tadi sudah merangkum semuanya. Kemudian untuk di sekolah, apakah petugas PT-DAKA bisa melibatkan anggota PNR yang terlatih atau hanya boleh guru karyawan saja? Jadi kalau di sekolah mungkin kan ada dokter kecil PNR, nah itu boleh Bapak Ibu, silahkan di semua nanti warga sekolah dilibatkan, baik itu dari anggota pramuka, dokter kecil, guru maupun karyawan, silahkan saja untuk ikut melakukan simulasi tersebut. Mengirim videonya melalui link mana? Jadi di dalam sebentar Bapak Ibu, saya coba share screen lagi. Nah, Bapak Ibu silakan mengakses yang ini Bapak Ibu, linktree/hkbn_diy di form pelaporan dan dokumentasi. Nanti Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dengan ketentuan dan juga melampirkan atau menampilkan link, misalnya yang ini foto, video, dan link ke medsosnya, seperti itu nih Bapak Ibu. Ada yang bertanya, pendaftaran sejak kapan? Oke. Untuk pendaftaran saat ini sudah mulai dibuka Bapak Ibu. Kemudian untuk batas pelaporan itu tanggal 27. Seperti itu. Nah ini dari pembukaan saya buka, apakah boleh menggunakan video yang sudah ada?
Jadi seperti yang telah disampaikan pimpinan tadi Bapak Ibu, jadi kegiatan ini, simulasi ini untuk melatih respon kita, melatih jalur evakuasi kita seperti itu juga Bapak Ibu, bukan hanya sekedar melaporkan kepada pimpinan gitu. Jadi untuk melatih kesiapsiagaan kita, jadi tetap harus melaksanakan kegiatan seperti itu dari Pemkab Karangsewu. Izin. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Tapi jamnya bebas apa dulu jam 9. Oke, dari SD Trisek ya, monggo Pak Rohmat Sabdro. Belum terdengar suaranya. Suaranya berisik. Oke. Masih dulu. Dari SD Trisek mungkin diambil Mas, belum terdengar suaranya ya. Mas Rohmat Sabdro. Ini dibuka. Nggak bisa dibuka dari sini ya. Oh, bisa. Pak Rahmat, tolong itu belum ada terdengar suara panjenengan ya. Suara jenengan belum kedengaran, Mas. Wow. Bentar. Mungkin yang lain dulu Bapak Ibu, silakan masih ada pertanyaan. Izin Pak untuk ngelagah nambah untuk kegiatan simulasi ini karena ini mungkin temanya gempa bumi aja ya Pak. Nah di situ apakah ada tema itu gempa bumi dan tsunami karena mungkin untuk wilayah pesisir dari Jangkaran sampai ke Galur itu kan juga banyak yang wilayah pantai yang kemungkinan itu juga tsunami lah itu. Nah di situ apakah kita juga mengadakan simulasi gempa bumi di lanjut dengan tsunami itu aja Pak. Terima kasih dari belakang. Gini Pak, kalau panjenengan mungkin sedang dengan tsunami kan harus lari jauh Pak. Itu kira-kira waktu dan juga dari sisi keselamatan dari para peserta kira-kira bisa menunjang. Karena kan yang namanya tsunami kan harus jauh-jauhnya. Panjenengan kira-kira apalagi dengan kondisi jalan yang mungkin ramai itu kan nanti kira-kira panjenengan bisa memanage itu semuanya, saya kira nanti semuanya aman. Jadi kami sebenarnya kan hanya ingin mengingat dari Pak Gubernur harap selalu diingat bahwa kita punya ancaman, semuanya harus selalu siap untuk selamat dan selamat. Itu aja Pak, Pak. Oh ya, makasih Pak. Mungkin tapi kita belum juga ngobrol sama Pak Lurah atau yang FPRB lah. Nah mungkin kalau untuk Gelagah itu karena juga ada TS-nya yang dari Kalurahan itu paling jarak cuma 400 atau 300 meter mungkin TS yang ada di SD Gelagah 3. Nah, itu yang biasa kita lakukan itu dari balik kelurahan ke SD Gelagah 3 itu paling nggak sampai 5 menit juga sudah sampai. Tapi nanti kalau memang temanya cuma gempa bumi, mungkin nanti juga kita sampaikan ke teman-teman kelurahan maupun komunitas, karena kita juga punya komunitas, kita tetap kita libatkan sehingga kesiapsiagaan itu semua pamong dan juga warga masyarakat bisa mengakses itu. Terima kasih. Terima kasih. Bisa jadi
kita hanya berharap bahwa harapan kami kalau panjenengan mengumpulkan semua sekolah, kemudian kalau lahan bisa tempat, itu kan perlu koordinasi yang bisa intensif, kemudian juga perlu biaya untuk minum dan segala macam. Tapi panjenengan di masing-masing lembaga, di masing-masing sekolah, di masing-masing komunitas melaksanakan sendiri itu kan jadi tidak dikomando. Ya namanya bencana itu kan merasa dikomando, semuanya harus caranya melarikan diri atau menjauh dari ancaman kemudian sama. Ini harus dikomando, dengan tadi komando di Pak Lurah itu terima juga repot. Jadi harapan kita semua elemen masyarakat, baik dari pendidikan, dari kelurahan, dari masyarakat itu sadar bahwa kita harus menyelamatkan diri dengan tahapan-tahapan yang sudah pernah disampaikan. Jadi Pak, terima kasih Pak. Oh ya, makasih Pak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Sebentar.